Merdeka. Puji Tuhan. Hari ini 80 tahun kita merayakan pertambahan usia bagi Republik Indonesia. Pertanyaannya, apakah sebatas hanya pegang bendera? Apakah sebatas hanya merayakan? Apa yang bisa kita buat sebagai masyarakat Republik Indonesia? Kita kemudian menghubungkan dengan firman yang hari ini. Pasti tidak mungkin tidak ada kaitannya dengan Republik Indonesia yang bertepatan unik hari ini. 17 Agustus bertepatan dengan hari Minggu. Jemaat kekasih Kristus, dalam pembacaan kita Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, Yesus sebenarnya membaca nubuat Yesaya di rumah ibadat di Nazaret. Ia menyatakannya sebagai sesuatu yang tergenapi dalam dirinya. Ada konteks saat itu bahwa masyarakat Yahudi hidup di bawah penjajahan Romawi. Banyak yang miskin, banyak yang tertindas, dan penuh kerinduan akan Mesias yang membawa keadilan bagi mereka. Yesus hadir bukan sekedar untuk membebaskan dari tekanan politik, melainkan dari belenggu dosa. Hadir juga bagi luka batin dan ketidakadilan sosial. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan visi Tuhan yang baru ini. Poin pertama dari pembacaan pertama, Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Pertama, bahwa Roh Tuhan harus senantiasa penuh di dalam kita. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dalam kata-kata Roh Tuhan ada padaku tersirat pengertian bahwa Roh Tuhan ada pada Yesus untuk menolong Yesus atau memberikan kuasa kepadanya sehingga Ia mampu melakukan banyak hal dalam pekerjaan yang Bapa percayakan kepadanya. Jemaat kekasih Kristus, kata-kata mengurapi berarti menuangkan minyak zaitun ke atas kepala seseorang sebagai tanda bahwa orang tersebut telah dipilih khusus, diutus khusus atau dilantik oleh Allah menjadi imam atau raja. Di sini kita melihat bahwa kata mengurapi dipakai sebagai kiasan karena pada waktu itu Yesus sebenarnya tidak benar-benar diurapi dengan menggunakan minyak sebagaimana biasa dilakukan, melainkan Bapa mengurapi dia dengan Roh Kudusnya. Jadi kata mengurapi berarti melantik, menugaskan atau mengangkat dengan membawa kuasa dari Tuhan. Inilah kata-kata pertama yang diucapkan Yesus sebelum Ia melakukan tugas-tugas yang dipercayakan Bapa kepadanya, yaitu bahwa oleh karena pengurapan Roh Kuduslah maka Ia dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa untuk membebaskan banyak orang termasuk kita. Hal yang sama pula, jemaat kekasih, berlaku atas kita. Tuhan mau setiap kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudusnya. Kita bukan hadir di dunia ini tanpa tugas. Kita bukan tidak diutus, kita tidak dipilih, tapi sesungguhnya kita adalah orang-orang yang dimeteraikan, yang dipilih. Untuk apa? Untuk berjalan dengan kuasa Roh Kudusnya. Bukan saja tanda bahwa kita telah dilantik dan ditugaskan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tapi di sana memaparkan bahwa Tuhan memampukan kita melakukan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita dimanapun kita bekerja dan melayani. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai majelis jemaat, sebagai pekerja-pekerja dalam lini kita masing-masing. Tuhan tidak memilih kita tanpa pegangan. Tuhan memilih kita dengan Roh Kudus. Karena itu jangan ragu untuk melangkah dalam tugasnya. Kuasa Roh Kudusnya memampukan kita untuk mengerjakan hal-hal terbaik, sekalipun bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak. Jemaat kekasih Kristus, kalau kita perhatikan, semua tokoh-tokoh Alkitab dipenuhi oleh Roh Kudus terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan Tuhan dengan dahsyat. Dan karena itu kalau ada pencapaian dalam tugas dan tanggung jawab kita, jangan pernah pukul dada.
Jangan pernah merasa bangga bahwa itu bukan karena kemampuanmu, tapi itu karena kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepadamu. Sehingga kalau ada kesuksesan, keberhasilan, pencapaian-pencapaian dalam pekerjaanmu, mestinya bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita mungkin pernah melihat sebuah alat pertukangan atau beberapa alat pertukangan yang multiguna, yang terdiri dari berbagai alat penunjang di dalamnya. Di sana bisa ada pisau, gunting, obeng, kikir, pembuka tutup botol, dan lain-lain sebagainya. Betapa praktisnya kalau kita berjalan untuk alat-alat tertentu itu, beberapa alat itu kita bawa. Apabila kita memerlukan alat untuk memotong, maka tinggal membuka alat tersebut. Bila memerlukan alat untuk membuka mur, maka kita tinggal mengeluarkan alat tersebut. Saat hendak membuka tutup botol, kita juga dapat menggunakan alat tersebut. Betapa efektifnya kegunaan alat-alat ini bagi kita, bahwa manusia membutuhkan alat-alat itu. Tuhan juga menyatakan, seperti alat itulah Tuhan menggunakan kita. Kita, ingat Bapak Ibu, hanyalah alat. Kita bukan pusat. Kita bukan poros atas segala-galanya. Kita hanyalah hamba. Kita hanyalah pesuruh untuk mengerjakan apa yang Tuhan izinkan kita kecap. Ada kabar baik yang harus disampaikan. Ada tawanan yang harus dibebaskan. Ada orang-orang buta yang harus dicelikan. Ada orang-orang tertindas yang harus kita angkat. Ada orang yang remuk hatinya yang perlu kita balut. Ada kabar tentang tahun rahmat Tuhan yang harus kita kumandangkan. Kesemuanya itu merupakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita dimampukan oleh Roh Tuhan untuk mengurapi kita dan menjalani semuanya itu. Umat Tuhan, ada tugas besar yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan dari hari-hari ke depan, hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Tuhan mempercayakan pekerjaannya kepada kita bukan karena kita mampu. Tuhan mempercayakan kita di lini-lini tertentu dalam dunia pelayanan, dalam dunia pekerjaan kita, bukan karena kita yang paling baik dari semua, bukan karena kita yang paling suci, kita yang paling lebih di antara yang lain, tapi karena itu kemurahan Tuhan. Karena itu mestinya kita belajar untuk bergantung pada Tuhan. Roh penolong diberikan Tuhan kepada setiap kita yang rindu mengalami kepenuhannya. Selama menjadi alat yang efektif, mestinya kita tetap rendah hati. Mestinya kita tetap ingat bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Kita punya pemimpin. Karena itu, kalau dipercayakan tanggung jawab ini dan itu, jangan kemudian melupakan siapa yang memimpin. Jangan kemudian tidak dengar-dengaran terhadap orang yang mengutus, pribadi yang memilih, pribadi yang menentukan kita. Saya percaya Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang aktif. Apakah tanggung jawab ini sekedar sampai kita hanya dilantik, dipilih, lalu semua selesai? Tuhan membutuhkan orang-orang yang dipilih itu bekerja aktif. Ya, seharusnya salah satu cara mengenali orang percaya di antara kerumunan orang-orang di dunia adalah orang-orang dipilih itu mesti terkenal dengan perilaku, tindakan, mimik wajah atau perkataan kita yang memancarkan gairah dan semangat. Orang-orang yang dipilih itu mestinya orang-orang yang tidak memadam cahaya orang lain. Orang-orang yang diutus itu mestinya tidak menginjak pundak orang lain supaya ia kelihatan lebih tinggi, lebih hebat, lebih kuat. Orang-orang yang diutus dan dipilih itu mesti mengeluarkan kata-kata yang menyemangati, bukan menghancurkan semangat orang, bukan menciderai orang dengan kata-kata kita yang negatif, sehingga seolah-olah tidak ada lagi harga diri seorang di hadapan kita karena kata-kata kita. Orang-orang yang dipilih itu mestinya
membalut yang terluka. Bukan melihat orang sudah jatuh, kemudian kita lempar pula, injak lagi. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, supaya kita kelihatan lebih baik, kita kemudian memburukkan nama orang. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang yang dipilih dalam kekristenan ini, supaya cahaya kita lebih terang benderang, kita kemudian memadamkan cahaya orang lain. Apakah elok seperti itu? Kita diingatkan bahwa tugas pengutusan itu, kepemilihan Tuhan itu membuat kita merasa untuk selalu mau membarui diri. Inilah alasannya ada jargon yang dibuat. Jika kita tidak tahu, bertanyalah. Jika kita tidak bisa, belajarlah. Jika kita tidak ingat, mencatatlah. Di luar ini, kita berarti tipikal orang yang tidak peduli dengan kata-kata orang lain. Di luar ini berarti kita tidak mau berubah. Di luar ini berarti kita merasa sudah menjadi pribadi yang sempurna, pribadi yang perfect, yang tidak membutuhkan pembaruan diri. Saya percaya kalau semua kita menjadi orang-orang yang aktif menceritakan kabar baik tentang Yesus, meletakkan tangan kepada orang sakit, melayani orang sakit, dan banyak orang-orang yang membutuhkan kita hadir di situ, menceritakan kesaksian hidup kita mengenai Yesus, tentang sukanya kita, dukanya kita, sakitnya kita, sulitnya kita. Maka saya percaya kita membuat bangsa kita, Indonesia, mendengar tentang Yesus, mengenal tentang Yesus. Kita diajak untuk mari menceritakan tentang Yesus, bukanlah hanya tugas para hamba Tuhan saja, tetapi bagian dari setiap orang percaya kepada Yesus, bahwa ada porsi pendeta, ada porsi penatua diaken, ada porsi tua agama, ada porsi pengurus wadah kategori pengasuh, ada porsi panitia gereja, ada porsi umat. Semua mestinya mengambil bagian di sana. Mari kita tidak hanya menjadi penonton, kita menjadi bagian di dalamnya. Kalau penonton itu banyak komentarnya, seolah-olah paling hebat, paling pintar. Sama seperti kalau kita nonton pertandingan bola di TV, kita seolah-olah mau ajar pemain, kita seolah-olah mau ajar wasit. Tapi coba kalau kita masuk dalam medan itu, bisakah kita seperti mereka? Karena itu, dalam dunia pelayanan, dalam dunia bergereja, dalam dunia bermasyarakat di Indonesia ini, mestinya tidak ada orang yang mengambil bagian menjadi penonton, tapi semua mengambil peran. Tidak peduli sekecil apapun peran kita, tetapi percayalah, tidak ada yang kecil ketika kita melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Kristus. Jangan pernah merasa kecil hati. Jangan pernah merasa bukan menjadi orang nomor satu, karena itu membuat kita merasa rendah diri. Ingat, sekali lagi saya mau katakan, tidak peduli sekecil apapun peran kita, tetapi percayalah tidak ada yang kecil ketika kita mengerjakan bersama-sama dengan Kristus. Pasti yang kecil itu berguna dan bermanfaat, dan Tuhan memperhitungkan itu. Pembacaan kedua, Yohanes pasal 8 ayat 36. Salah satu faktor yang menentukan kualitas hidup seseorang adalah bibir. Bibir merupakan alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. Bibir juga menjadi sarana komunikasi. Dari bibir keluar kata-kata berkat yang bisa memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan, menghibur, dan menguatkan. Namun ingat jemaat kekasih, dari bibir pula bisa keluar kata-kata kutuk yang menyakitkan. Bahkan dari bibir pula bisa mengeluarkan kata-kata yang mengkerdilkan martabat orang lain. Dari bibir pula kita bisa berbohong dan melakukan tindakan kejahatan. Dalam konteks pengetahuan manusia ada banyak hal yang dianggap benar. Sering kita dibuat bingung dalam menentukan pilihan yang akan kita ikuti atau kita percayai. Kadang dua hal yang berseberangan sama-sama dianggap benar. Tidak heran
jika sebagai orang di dunia ini kadang-kadang ada yang berpendapat bahwa kebenaran adalah sesuatu yang tidak mutlak, bersifat relatif, sementara dan subjektif. Kadang-kadang menurut orang ini benar, menurut orang itu benar. Kita tidak punya titik temu. Kepada orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, Yesus mengatakan bahwa mereka akan mengetahui kebenaran jika mereka benar-benar menjadi murid-Nya. Hal ini akan terjadi jika mereka tetap hidup dengan mengikuti ajaran-Nya. Menariknya, kebenaran di dalam Yesus adalah kebenaran yang memerdekakan. Inilah keistimewaan kebenaran Kristus dibanding kebenaran yang lain. Hanya kebenaran Kristus Yesus yang ada dalam firman Allah yang dapat memerdekakan kita dari dosa, kebinasaan, dan kekuasaan iblis. Kebenaran yang menyelamatkan hanya dinyatakan oleh Allah melalui Roh-Nya, bukan dari hikmat manusia. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, hikmat manusia lebih dominan, lebih unggul ketimbang kebenaran Tuhan. Kadang-kadang kepintaran manusia tidak diukur, tidak diuji, tidak dinilai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pimpinlah yang benar, yang tinggi ialah yang paling hebat, yang punya peran yang paling besar dialah yang paling berpengaruh. Karena itu kebenaran terletak pada orang-orang seperti itu, dan di bawahnya adalah tidak benar, selalu salah. Jemaat kekasih, jangan bayangkan adanya jaminan kenyamanan dan kebebasan dari penindasan, impitan, tekanan, ancaman, hambatan, ataupun pergumulan fisik sebagai sebuah kebenaran yang hakiki. Semua itu bukan ciri-ciri kemerdekaan di dalam Kristus. Ada kemungkinan kita tetap mengalaminya, namun berbekal kemerdekaan Kristus yang berupa keselamatan jiwa, kita dapat menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Apa yang perlu dirisaukan jika kemerdekaan yang mulia yang merupakan harta sejati ada dalam genggaman? Kita diingatkan untuk mari bersukacita jika kita menghidupi kebenaran Kristus. Seperti kata firman dalam Roh Yohanes pasal 8 ayat 36, jadi apabila anak itu dimerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tentang hidup dalam kebenaran dapat diilustrasikan dengan kisah seorang pengusaha yang selalu berkata jujur, meskipun itu merugikan bisnisnya. Ia percaya bahwa kejujuran adalah fondasi yang kokoh untuk membangun kepercayaan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Meskipun kadang sulit, ia tetap memilih untuk hidup dalam kebenaran, karena ia percaya bahwa kebenaran adalah jalan yang diberkati Tuhan. Jemaat kekasih, ilustrasi ini menyoroti bagaimana hidup dalam kebenaran, meskipun penuh tantangan, pada akhirnya membawa kedamaian dan ada berkat Tuhan di sana. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan menyangkut kebenaran. Poin pertama, bahwa kebenaran itu sebuah pilihan. Hidup dalam kebenaran seringkali bukan pilihan yang mudah. Ada kalanya kita tergoda untuk berbohong, menipu, atau menyembunyikan fakta demi keuntungan pribadi dan untuk menghindari masalah. Ada kalanya kebenaran kita tutup rapat supaya posisi kita aman. Ada kalanya kebenaran kita hilangkan, kita singkirkan. Yang penting tujuan kita tercapai. Ilustrasi ini menekankan bahwa hidup dalam kebenaran adalah sebuah pilihan yang harus dibuat setiap hari. Poin kedua, kejujuran itu melahirkan dan membangun kepercayaan. Pengusaha dalam ilustrasi ini menyadarkan kita bahwa kejujuran adalah dasar dari kepercayaan. Ketika kita jujur, orang lain akan lebih mudah mempercayai kita, baik dalam hal bisnis maupun dalam hubungan personal. Kepercayaan ini adalah aset yang sangat berharga dan dapat membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau kita tidak hidup jujur, mungkin saat ini orang percaya, tapi kedua, ketiga, dan selanjutnya lagi orang bilang kita omong kosong saja.
ikuti tukang tipu. Poin yang ketiga tentang kebenaran, bahwa konsekuensi hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran juga memiliki konsekuensi. Terkadang kita mungkin akan menghadapi penolakan karena kita berucap benar. Terkadang kita berseberangan jalan, ada yang tidak setuju, atau bahkan kadang konsekuensi dari kebenaran itu adalah kita rugi materi. Namun ilustrasi ini menekankan bahwa konsekuensi tersebut sepadan dengan berkat dan kedamaian yang datang dari hidup dalam kebenaran. Tidak pernah orang yang hidup benar itu akan susah, akan rugi. Selalu kebenaran menemukan jalannya. Kebenaran itu akan selalu bercahaya pada waktu yang tepat. Poin keempat, kebenaran adalah jalan yang diberkati. Dalam perspektif iman, hidup dalam kebenaran adalah jalan yang diberkati Tuhan. Dan karena itu, orang-orang yang suka menipu dengan bibirnya, dengan akalnya, dengan pikirannya, tidak akan diberkati. Dirinya dan keturunannya tidak diberkati. Mungkin waktu ini masih tertutup, tapi ingat, roda ini selalu berputar. Kita tipu hari ini, kita tabur hari ini, jarang kita tuai hari ini. Semua ada proses. Dan karena itu kita diingatkan untuk, kalau mau diberkati, hiduplah dalam kebenaran. Ketika kita memilih untuk hidup sesuai dengan kebenaran, kita juga berjalan bersama Tuhan. Jadi ketika kita tidak memilih kebenaran, maka kita berseberangan jalan dengan Tuhan. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dalam sakit kita, dalam sulit kita, dalam persoalan kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Hal ini tidak hanya membawa dampak positif bagi diri sendiri, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita, keturunan kita, pasangan kita, dan semua yang Tuhan izinkan berdampingan dengan kita. Menyangkut semangat kita dalam perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tahun, mengingatkan kita sebagai warga negara Indonesia untuk percaya bahwa kita ada di negara ini karena Tuhan yang mengizinkan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, dan Tuhan mempercayakan kita dalam tugas dan tanggung jawab kita di negara ini untuk kita berbuat sesuatu. Kita tidak perlu harus menjadi presiden, kita tidak perlu harus menjadi MPR dan DPR masing-masing dengan porsinya. Tapi kerjakan bagian kita. Berkontribusilah sekalipun itu kecil. Aktiflah dan mengerjakan itu, karena kita adalah alat dalam tangan Tuhan. Pada waktunya Tuhan minta pertanggungjawaban. Tampillah dengan jati diri di tengah keberagaman dengan satu identitas, bahwa kita adalah anak-anak yang teguh berdiri dalam kebenaran. Kita bukan orang Kristen yang memakai penipuan sebagai senjata yang ampuh untuk menaklukkan seseorang. Kita menunjukkan bahwa di tengah kepelbagaian suku, ras, agama, kita adalah anak-anak Tuhan yang membangun negara ini, membangun bangsa ini dengan menerapkan dan melakukan kebenaran. Tuhan memberkati kita dalam kehidupan pribadi, keluarga, bergereja, bermasyarakat, dan Tuhan memberkati kita bersama dengan negara yang kita cintai di usia ke-80 tahun ini. Selamat melakukan kebenaran dalam fungsi dan peran kita, sekalipun itu kecil. Amin.